Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala Sekolah SDN 8 Metro Selatan, Ibu Hernawati SPD yang saya hormati, rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri 8 Metro Selatan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di SD Negeri 8 Metro Selatan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu dan kepala sekolah yang saya hormati, di sini saya akan berbagi pengalaman budaya positif. Di sini saya di depan bukan untuk menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kita hanya berkolaborasi dan bertukar pengalaman sebagai pembebasan modul 1.4 budaya positif. Salam bahagia buat kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya akan membagikan tentang apa sih budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, budaya-budaya positif kita sebagai guru harus menekankan kepada putra-putri kita untuk kedepannya pembiasaan budaya positif ini seperti halnya suatu yang harus dilaksanakan. Seperti pagi kita harus menyambut Bapak Ibu guru, menyambut anak-anak kita dengan senyum, sapa, salam. Anak-anak mau kita biasakan berjabat tangan dengan guru. Itu suatu budaya positif. Melakukan kegiatan seperti tahfiz, setoran ayat-ayat Al-Quran, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, itu salah satu budaya positif yang kita laksanakan dan sudah ada di sekolah kita. Perubahan paradigma dalam hal ini, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, perubahan paradigma itu kita harus satu, anak itu bukan tabula rasa, di mana diibaratkan anak itu seperti kertas kosong. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Seperti kalau menurut tabula rasa itu anak seperti kertas kosong yang akan kita isi plek itu. Tetapi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa semua anak itu telah dengan bakat dan minatnya masing-masing, mempunyai bakat dan minat yang unik. Jadi anak itu mempunyai bakat minat yang tercipta itu berbeda-beda Bapak Ibu guru. Jangan kita anggap seperti kertas kosong anak itu sama. Tapi bukan, kita mengidentifikasi itu menurut Ki Hajar Dewantara itu anak itu suatu hal yang unik dengan karakteristik keberagaman yang mereka miliki dari lahir. Terus anak itu harus berbudi pekerti. Di sini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tugas seorang guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Menuntun dalam artian mengarahkan anak-anak kita. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator, selalu mendorong, memberikan semangat kepada anak-anak untuk menumbuhkan bakat yang diminati mereka masing-masing. Dan terkadang bakat anak itu secara tidak sadar bisa muncul dengan sendirinya. Dan itu tugas guru kita mengeksplor bakat anak yang telah dimilikinya.
Jadi Bapak Ibu guru jangan heran kalau anak itu kadang lari sana, lari sini. Itu sebenarnya dalam kegiatan itu ada bakat tersendiri yang belum pernah muncul. Selanjutnya menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu ibarat petani dan anak itu sebagai biji, ibarat benih biji jagung. Bagaimana seorang guru diibaratkan petani itu dapat menanam benih itu dari pertama mengolah lahan yang subur seperti biji itu, seperti anak itu. Bagaimana sih kita akan menanam itu menjadi sebuah tanaman yang subur yang menghasilkan produk yang berkualitas. Seperti kita menanam padi, menanam jagung itu pasti kita akan rawat, kita pupuk, kita buang gulma-gulmanya, kita berikan pemacu buah untuk buahnya menjadi besar-besar, menghilangkan hamanya dengan menyemprot. Nah, begitupun juga kita sebagai seorang guru harus jika diibaratkan petani itu gimana sih langkah-langkah kita nanti, oh anak ini punya keunikan ini, anak ini punya bakat. Kita yang saling harus mengembangkan apa yang ada dalam diri anak tersebut menjadi sesuatu yang bisa membanggakan buat dirinya sendiri dan bahkan buat orang lain. Yang selanjutnya menuntut anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini kalau kodrat alam dan kodrat zamannya kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu, zaman sekarang anak-anak itu lebih pintar dari kita dalam penggunaan gadget. Dalam penggunaan gadget anak-anak itu lebih pintar, tapi kita tidak boleh memungkiri itu perkembangan zaman yang harus kita ikuti. Tapi kita juga punya kendali di mana saat-saat penggunaan gadget buat pembelajaran, buat anak bermain. Jadi anak tidak merasa tergantungan juga dengan gadget. Kita sebagai guru juga harus melek teknologi. Maksudnya melek teknologi itu kita harus bisa berupaya semaksimal mungkin. Sedikit-sedikit kita belajar pasti kita bisa. Kalau kita tidak paham dengan teknologi, dengan kodrat zaman, kodrat alam. Kalau zaman dulu dengan sekarang udah beda jauh Bapak Ibu. Dulu kita janjian sama teman itu ada cukup nanti kita ketemu jam segini, pasti nggak molor ketemu. Tidak, sekarang nggak perlu WA, harus ini. Nah, penggunaan gadget itu kita bisa anak-anak untuk pembelajaran seperti dalam pembuatan Canva. Bapak Ibu kan sudah melakukan pembuatan Canva. Sebenarnya dalam aplikasi gadget itu banyak sekali yang manfaatnya buat kita sebagai pengajar. Dalam artian kita juga harus bisa menempatkan hal-hal positif lain kita dalam penerapan gadget untuk pembelajaran. Berpihak pada anak. Dulu zaman sering terjadi zaman dulu itu pembelajaran itu terpusat pada guru. Seolah-olah research center anak-anak kita gini guru menjelaskan CDSA. Zaman dulu catat buku sampai habis, katanya ada istilah seperti itu. Sekarang harus berpihak pada murid. Maksudnya murid yang aktif, guru hanya memfasilitasi suatu kegiatan anak dalam pembelajaran. Bunga, bagian-bagian bunga. Kita kasihkan bunga itu, bukan bunga realnya. Anak suruh, ini loh bagian ini. Baru setelah anak memahami, baru kita menjadi penguatan sebagai penjelas, sebagai tidak salah persepsi. Ini seperti ini. Contoh realnya bunga itu bagiannya mahkotanya seperti ini.
ini kelopak bunga dan sebagainya. Jadi anak-anak itu yang aktif, biarkan anak itu cengenges-cengenges, tapi dalam artian dia fokus dan masih fokus dalam kegiatan kelompok, dalam kegiatan apa yang mereka inginkan. Terus perubahan paradigma itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, sekolah kita juga kalau penggunaan gadget itu tentunya kalau dalam pembelajaran harus memberikan sumbangsinya juga, menyediakan kayak internet, sekolah yang nyaman, bersih, rapi, sehingga anak-anak dalam belajar suasananya lebih nyaman. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu, di sini bisakah kita mengontrol seseorang, stimulus respon dan teori kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berparadigma sama dengan kita, tidak bisa itu. Itu namanya memaksa ya. Jadi kan orang dewasa di sini disebutkan juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi Bapak Ibu, kita tuh tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Apa yang menurut kita benar, belum tentu itu benar buat orang lain. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita kalau menurut stimulus respon itu perilaku yang buruk itu pasti salah. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih mereka melakukan kejahatan? Mereka kenapa sih melakukan mencuri? Pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi semua itu dilakukan ada tujuannya kenapa gitu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam hal ini, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, niatan kita sendiri. Kalau orang lain menggebu-gebu, ayo ini, ayo ini, ayo ini, tapi kalau diri kita tidak ada niatan untuk berubah menjadi lebih baik atau lebih positif, maka tidak akan terjadi. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kalau kita mengajar itu gagal, yang diajar itu tidak ada respon, kadang kita merasa kecewa. Kecewa itu manusiawi Bapak Ibu. Tapi dalam teori kontrol, hal itu kita lakukan sebagai kolaborasi untuk kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi, bertukar pendapat, berkumpul seperti ini, kita kadang-kadang muncul ide-ide baru. Nah, dari kesepakatan itu kita buat kesadaran mereka untuk melakukan pilihan-pilihan baru. Kalau dalam stimulus respon,
Model berpikir itu adalah menang kalah. Kalau dalam teori kontrol itu berpikir itu menang dan menang, semuanya menang, ya. Jadi semua pendapatnya itu dalam harian itu baik. Tidak ada pendapat yang lebih baik, tidak ada pendapat ini jelek. Pendapat semuanya itu adalah baik. Tapi tinggal gimana kita menyikapi dan menyatukan pendapat-pendapat itu menjadi satu kesatuan pendapat yang akan kita terapkan atau kita sepakati. Apa makna disiplin selanjutnya Bapak Ibu? Di sini kita kata disiplin sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan. Pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dalam. Dan kalau perilaku tidak digunakan sama sekali Bapak Ibu, hukuman itu terkadang membuat anak menjadi dong, menjadi tidak berani untuk melakukan lagi. Kalau kita memberikan anak itu latihan soal, anak itu salah, jangan kita marahi, kita beri hukuman, tapi kita harus merespon positif dengan cara melakukan pendekatan apa kok nggak bisa. Kalau kita pokoknya suruh maju anak dan menjawab salah, pasti besok kalau kita marahi, besok nggak akan berani lagi maju. Dan kalau bisa Bapak Ibu jangan menunjuk anak siapa yang berani untuk maju ke depan. Jangan kita menunjuk kamu gitu. Jangan, kita usahakan kita untuk memberikan stimulus bahwa ayo siapa yang bisa. Ada kan anak, Pak nanti kalau salah dimarahi. Ya kata siapa dimarahi? Ya salah benar ya tetap aja Pak Pur kasih semangat, kasih apresiasi. Dan jangan terlalu ini ya Bapak Ibu juga. Jangan dikit-dikit langsung kasih hadiah, dikit-dikit langsung hadiah. Takutnya anak berani maju ke depan hanya mengharapkan hadiah atau imbalan. Jadi tidak ada kesadaran diri dari anak. Terus jadi kayak kalau tidak ada iming-imingnya, hanya kadang mengharapkan iming-iming ya Bu, kita kasih nanti yang ini dapat ini lah, aku udah maju. Jangan seperti itu. Kita biasakan biasa aja. Kalau kita maju, anak siapa yang berani maju? Si A, saya Pak maju. Oke, setelah menjawab kita kasih tepuk tangan karena udah kita beri apresiasi. Entah itu jawaban anak itu salah benar, urusan belakangan. Yang penting anak berani untuk maju ke depan itu sudah hal yang luar biasa. Kita jangan lupa beri aplaus, tepuk tangan, ayo terima kasih karena udah maju. Kalau jawabannya benar, alhamdulillah. Tapi kalau jawabannya salah, jangan kita salahkan. Oh, jawabannya salah. Kita dengan bahasa yang santun, bahasa yang nemong istilahnya, kita berikan anak itu sebuah masukan. Bapak Ibu, selanjutnya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Maksudnya disiplin internal itu disiplin yang ada dalam diri kita, yang timbul dengan diri kita. Kita menanamkan anak, kita jangan terlambat, tapi kita juga sendiri harus membuat keyakinan bahwa kita harus bisa juga datang tepat waktu. Kita datang tepat waktu bukan karena pengen dipuji, kayak datangnya isu. Jangan seperti itu. Kita datang tepat waktu karena kita tanggung jawab
terhadap tugas dan amanah kita sebagai seorang guru. Masa toh murid sudah datang, kita baru datang, murid sudah lari-lari capek pagi, kita baru datang, kita usahakan insya Allah Tuhan Allah itu selalu meridhoi kegiatan baik yang akan kita lakukan. Kita sebisa mungkin datang itu selalu menyambut anak dengan senyum gembira. Walau di rumah itu ada masalah beban keluarga, di sekolah udah bebas plong, udah lain ya, udah lain Bapak Ibu. Kadang kalau kita juga capek di rumah ngurus anak-anaknya oke, bapaknya juga rewel, kadang juga bayinya itu malah keluar, bayi yang tua itu kadang lebih ini. Tapi di sekolah kita jangan bawa urusan dari luar masuk ke dalam urusan yang baru, itu ya Bapak Ibu. Jika makanya kita ini juga sebagai public figure harus siap ditegur, harus siap menerima kritikan dan masukan dari orang-orang. Karena untuk apa? Menumbuhkan disiplin internal yang ada dalam diri kita, biar kita tuh tidak merasa kayak rendah, kayak gimana ya, kayak gak pede gitu loh. Tapi dengan adanya masukan itu justru membuat kita, oh alhamdulillah masih ada teman kita yang mau mengingatkan, jangan malah dipojokkan. Itu kan itu malah bukan menjadi suatu yang membuat kita menjadi maju, malah malas. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu harus ada motivasi internal, eksternal ya Bu. Jadi apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak mematuhi, umpamanya rambu-rambu lalu lintas, kita bisa ditilang seperti itu dan sebagainya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tuh, kita melakukannya jangan mendapatkan imbalan Bu, Bapak Ibu. Kita melakukannya itu karena tanggung jawab kita. Untuk menghindari diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jika kita melakukan perilaku positif, apa sih kita hasilnya akan seperti apa sih? Kita melakukannya pasti Bapak Ibu tahu kan apa konsekuensi dari disiplin positif itu ke depannya. Nah, budaya positif itu bisa ditanamkan di lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Di sini masalah budaya positif, lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu tadi kenapa Bapak Ibu? Untuk menghindari mendapat tilang karena melaksanakan peraturan. Hukumannya apabila tidak mendapatkan helm, pelanggaran kita melanggar pasti tadi mendapatkan tindakan tilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Dalam pembelajaran COVID kita ini ditekankan untuk 3M, mencuci, memakai masker dan sebagainya. Karena apa? Untuk kedepannya penyebaran virus itu bisa berkurang gitu ya, dengan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nggak harus mengikuti pelatihan saja. Karena apa? Kalau kita nggak datang tepat waktu, kita mengikuti pelatihan, dampaknya apa? Bisa tertinggal dengan materi, ya, malu dengan yang lain datang tepat waktu kok saya terlambat,
yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Dalam hal ini, keyakinan kelas itu kita buat bersama siswa tanpa memandang suku, negara, bangsa, bahasa, kaya atau miskin, agama. Kita satukan di situ ya. Kita tidak boleh, oh ini orang ini tidak. Jadi pendapat atau peraturan anak yang ingin disepakati kita kumpulkan jadi satu. Biarkan anak itu mencatat, menulis peraturan-peraturan kesepakatan kelas yang ingin dibuatnya. Jadi di situ anak-anak merasa tanggung jawab dengan kesepakatan yang telah dibuat. Ayo, kesepakatan apa sih yang kalian inginkan? Jadi kita semuanya itu dari si A, si B, si hitam, si putih, si keriting, si lurus rambutnya kita jadikan satu tanpa memandang latar belakangnya semuanya. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu kita usahakan dibuat pernyataan-pernyataan yang positif ya Bapak Ibu, bentuk positif. Tapi kan kalau dalam peraturan itu kan anak-anak membuat tidak boleh mencontek, berarti kan tidak jujur gitu ya. Terus tidak boleh datang terlambat, berarti dirubah kalimat positifnya datang tepat waktu. Tidak boleh ribut saat belajar, berarti belajar dengan sungguh-sungguh atau konsentrasi. Terus tidak boleh melawan guru, berarti menghormati guru dan teman. Itu ya, disingkat seperti itu Bapak Ibu. Dan diusahakan sebaiknya, ini bukan diusahakan, harusnya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Maksudnya curahan pendapat itu kita bagikan kertas. Ayo nak, tulis apa sih yang ingin kamu sepakati. Kita membimbing ya Bapak Ibu, kita jangan dituhi, jangan memberitahu. Nak harus gini, nak harus gini. Jangan, biarkan anak, biarkan bahasa anak yang digunakan. Terus setelah itu kita tempel di depan Bapak Ibu. Setelah itu kita tempel di depan, kita baca. Oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita satukan antara si A, si B, si C tanpa memandang suku, agama, ras itu tadi ya Bapak Ibu. Kolaborasi semua karena peraturan atau keyakinan kelas ini harus disepakati oleh setiap warga kelas. Dan ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa ditinjau. Kalau kita rasa udah pembelajaran setengah tahun sudah berlangsung, kira-kira oh keyakinan ini kurang efektif, ada yang lebih efektif lagi, boleh kita revisi. Jangan sampai itu kita jadikan 1 tahun. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, di sini peraturan kelasnya seperti ini ya Bapak Ibu. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan termasuk tanggung jawab. Keyakinan kelas atau nilai kebijakannya yang ditinjau adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang tua dan teman, menghormati guru dan teman, boleh. Hadir
15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tujuan berkomitmen menghormati. Ini harusnya di sini juga ditulis datang tepat waktu, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ini dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk dalam hal kesehatan. Nih Bapak Ibu, contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu kita usahakan dibuat pernyataan-pernyataan yang positif ya Bapak Ibu, bentuk positif. Tapi kan kalau dalam peraturan itu kan anak-anak membuat tidak boleh mencontek, berarti kan tidak jujur gitu ya. Terus tidak boleh datang terlambat, berarti dirubah kalimat positifnya datang tepat waktu. Tidak boleh ribut saat belajar, berarti belajar dengan sungguh-sungguh atau konsentrasi. Terus tidak boleh melawan guru, berarti menghormati guru dan teman. Itu ya, disingkat seperti itu Bapak Ibu. Dan diusahakan sebaiknya, ini bukan diusahakan, harusnya semua warga kelas ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat curahan pendapat. Maksudnya curahan pendapat itu kita bagikan kertas, ayo nak tulis apa sih yang ingin kamu sepakati. Kita membimbing ya Bapak Ibu, kita jangan jangan memberitahu nak harus gini, nak harus gini. Nah, jangan, biarkan bahasa anak yang digunakan. Terus setelah itu kita tempel di depan Bapak Ibu. Setelah itu kita tempel di depan, kita baca. Oh ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita satukan antara si A, si B, si C tanpa memandang suku, agama, ras itu tadi ya Bapak Ibu. Kolaborasi semua, karena peraturan atau keyakinan kelas ini harus disepakati oleh setiap warga kelas. Dan ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bisa ditinjau. Kalau kita rasa udah pembelajaran setengah tahun sudah berlangsung, kira-kira oh keyakinan ini kurang efektif, ada yang lebih efektif lagi, boleh kita revisi. Jangan sampai itu kita jadikan 1 tahun. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, di sini peraturan kelasnya seperti ini ya Bapak Ibu. Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan termasuk tanggung jawab. Keyakinan kelas atau nilai kebijakannya yang ditinjau adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri, menghormati orang tua dan teman, menghormati guru dan teman, boleh. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tujuan berkomitmen menghormati. Ini harusnya di sini juga ditulis datang tepat waktu, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Ini dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk dalam hal kesehatan. Kita lanjut yang berikutnya, yaitu ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nih contohnya ya, Ibu Sinta, guru kelas 5 SD Negeri 8 Metro Selatan, sedang dulu menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini seperti Guru Sinta, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda
kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sinta sebaiknya mencari tahu apa alasan Agus melakukan perbuatan itu. Karena pada dasarnya tadi dah dimaksud kegiatan apa? Perbuatan baik dan buruk itu pasti ada maksudnya tersendiri di balik itu. Tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. 54 kebutuhan dasar manusia itu tadi kan salah satunya bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya menjadi perhatian, memperhatikan dia, kebutuhan hidup Agus adalah cinta dan kasih sayang. Karena dia baper, mungkin karena biar teman-temannya itu memperhatikan dia, senang sama dia, atau biar bisa diterima di suatu lingkungan. Terus, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan dia. Aku preman, aku paling galak, paling yang berani sama aku. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Lanjut Mas. Nah, di sini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita. Nah, posisi kontrol itu sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kadang kita sebagai guru itu, ini harus kita lihat ini Bapak Ibu. Sering kita sebagai posisi pendukung, sering kita membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Di situ, kalau anak berbuat, kalau sebagai pengukur, kalau kamu ulangi lagi, awas kamu. Nah, itu udah kata-katanya kasar, gempak kayak gitu, itu udah posisinya pengukur. Kamu nanti muterin apa? Kalau kamu nanti berdiri di tiang bendera sana sampai jam istirahat, itu posisi penghukum. Kalau posisi pembuat rasa bersalah itu maksudnya biar anak itu sadar bahwa saya melakukan kesalahan. Itu nanti seharusnya kamu jangan begitu. Kamu kan sudah tahu ibu harus capek, masuk kamu terus gitu. Kamu yang aku ngambil bayinya anakmu atau temanmu terus gitu ya. Itu biar anak itu terketuk hatinya kalau membuat rasa bersalah. Kalau teman itu kayak kita, ayo kita kerjain bareng-bareng yuk. Ayo sih, ayo ini. Itu seolah-olah kita tuh merasakan memposisikan kita sebagai teman dengan anak itu, Bapak Ibu. Kalau pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi sebagai pengawas. Dari posisi kontrol dan posisi kontrol guru ini, Bu, kalau penghukum itu anak cenderung mengulangi kesalahan. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, merasa rendah hati anaknya itu. Kalau teman, anak malah cenderung lemah, kadang ngalem begitu loh. Tidak mandiri dan tergantung. Kalau pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka saling
Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi ini untuk pemecahan pada solusi, memberikan solusi dari masalah yang dihadapi siswa. Nah, baik Bapak Ibu, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam hal ini kita bisa mengatakan kepada anak, setiap orang pasti telah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa saja telah, kalau menanyakan keyakinan, gini, kamu melanggar keyakinan apa? Keyakinan apa yang tidak kamu tepati? Kami menjadi orang seperti apa? Gitu. Dalam penyelesaian restitusi ini, kemarin dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini contoh Bapak Ibu, ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Iya, tahu kan? Sekolah kita masih pukul berapa? Kalau dari rumah pukul 7.30, tentunya sampai sekolah terlambat dong, lewat dari 7.30. Jadi, perlu terlambat. Di sini kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kita bilang semua orang melakukan kesalahan. Dalam cerita restitusi kan tidak tadi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas. Ini yang pertama, sama-sama mencari solusi agar siang sama terlambat. Nah, pastinya tidak punya alasan. yang paling dari tindakan itu salah. Kan setiap tindakan yang dilakukan anak itu pasti mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. Bukan ya, itu yang nah ini pasti semua itu main kebaruan kita misalnya. Enggak, intinya kan berapa dan 10 tidak awal 10. Apakah dengan datang terlambat dia sudah menyerahkan kepada kita tidak perlu? Belum. Keyakinan kelas apa yang kamu yang dijalankan? Disiplin, juga tidak disiplin, yakin ya. Nah, Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang mereka lakukan. melanggar apa yang akan kita lakukan?
dulu tapi usahakan adalah waktunya tepat waktu hukum itu benar habis itu bangun Tuhan bantu orang tua beres-beres mandi biar tidak terlambat habis itu yakin akan dilaksanakan semoga tidak bisa dijalankannya melaksanakannya dan kapan itu akan dilaksanakan hari ini ya kalau nanti sudah tidak hidupnya tidak berlain baik karena sudah ini kasus yang kedua anak mencontek jawaban teman. Yang kedua contoh validasi tentang ketiga institusi tentang anak mencontek jawaban teman tentang mencontek kerjaan temannya Bapak Ibu. Setiap orang itu yang melakukan kesalahan itu dari manusiawi sama halnya dengan Pak Guru jika kita melakukan kesalahan teman-teman juga melakukan kesalahan tapi di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah namun di sini kita akan bersama-sama mencari solusi agar apa tidak mencontek teman-teman lagi. Bapak menjaga hidupku pastinya Rafa punya alasan mengapa kamu menjaga sahabat teman kamu tidak belajar tidak menjauh lagi pastinya main game terus ini nah kita lihat main gamenya ya dengan mencontek sudah menjalankan kesepakatan lagi ada keyakinan apa yang akan anda dengan keyakinan tentang kejujuran ya ingat nah karena biar apa yakin mencontek itu suatu hal yang tidak baik dan tidak jujur. Setelah mengetahui kesepakatan kelas yang telah dijaga, langkah-langkah apa yang akan Rafa lakukan agar bisa menjawab soal dan tidak menjadi jawaban teman. Bagus pinter, kurangi media, belajar dengan rajin, dan kalau tidak belum tahu saat diterangkan, tanyakan kembali sama Pak Guru atau orang-orangnya ya. Ya, kalau nggak bisa cuma mau begini juga apa saya belum paham. Ini cuma gitu ya. Jadi Kegiatan menanyakan keyakinan kita memberikan masukan buat anak yang bersifat membimbing anak untuk dapat bersemangat lagi dan mengakui kesalahannya dan membuat keyakinan itu menjadi yang positif. Apa sudah berusaha menjadi anak yang lebih baik dan akan berubah, akan rajin, biar bisa menjawab pertanyaan dan diterima semangatnya. Maka itu ada Rafa menjadi orang yang pandai dan anak yang pintar dan selalu buat Rafa dan sehat selalu. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian penerapan budaya positif yang saya lakukan. Sekali lagi saya tidak menggurui, tapi saya ingin berkolaborasi, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas waktu pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang banyak untuk kita semuanya. Oke, anak-anakku, hari ini siapa yang berangkat paling pagi? Siapa? Tadi ada yang terlambat hari ini? Ada yang terlambat? Hari ini berangkat semuanya ya? Siapa yang berangkat paling pagi? Rafa. Oke, Rafa. Karena Rafa berangkat paling pagi. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Harus semangat ya. Sudah sarapan, harus semangat karena berangkat pagi. Tolong Rafa dipimpin doa pada pagi hari ini. Ayo, nak, pimpin doa nak. Siap. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dulu. Kita semuanya anak-anak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kelas berapa? Kelas 6. Senang nggak dengan kelas baru? Senang nggak naik kelas? Oke, anak-anak, tentunya Pak Budi berharap
itu bisa menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan guru. Dengan cara apa? Anak-anak belajar dengan bersungguh-sungguh, karena kelas 6 itu kelas terakhir nanti kalian anak-anak di SD. Gapailah cita-cita anak-anak. Ada yang cita-citanya mungkin jadi dokter, ada yang mau menjadi dokter, ada yang jadi polisi, ada jadi tentara, ada yang jadi guru. Nabila, ya, semoga apa yang anak-anak cita-citakan dapat tercapai dan membuat bangga kedua orang tua. Oke, amin. Baik, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran untuk kedepannya, agar pembelajaran kita berjalan dengan efektif, anak-anak kita menyusun peraturan kelas, ya, peraturan kelas. Nanti anak menuliskan di sini, di kertas ini, peraturan-peraturan apa saja sih yang anak-anak inginkan. Terus nanti kita kumpulkan peraturan-peraturan kelas itu, ya. Paham anak-anak? Oke, sekarang Pak Guru membagi. Ditulis peraturan-peraturan kelas yang ingin anak-anak sepakati bersama nantinya. Jadi ditulis apa saja sih peraturan yang ingin anak-anak tuliskan, ingin anak-anak terapkan di kedepannya. Ditulis di kertas, nanti kalau sudah anak-anak boleh menempel di depan kelas. Ayo ditulis. Jangan lupa di atas ditulis namanya anak-anak, ya. Ya, pinter. Kok lemas sudah? Masih semangat? Sekarang anak-anak tugasnya menempel di papan tulis peraturan-peraturan apa saja, dimulai dari Nabila. Terus apa? Sambut, ayo. Tempel. Ayo tuh. Ya. Lanjut, Randy, kanan kanan. Baik, anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ini dari teman kita, Nalendra Rafa. Peraturan yang akan kita sepakati, Rafa membuat tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut, tidak boleh main ketika jam pelajaran. Tidak boleh nakal, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Punya Randika tidak boleh terlambat.
bicara sopan. Tidak boleh nakal. Jujur dan peduli. Nih, rata-rata punya anak-anak hampir sama intinya ya. Ini tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuli, termasuk tidak boleh nakal ya, membuli di sini karena tidak boleh membuli. Ini menjaga kebersihan. Berarti di sini ya, menjaga kebersihan. Ini punya azam, tidak boleh mencontek, tidak boleh membuli, sama aja. Febri, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh terlambat ya. Tidak boleh mencontek, sama saja. Punya Mas Nabila, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh nakal, sama ya. Punya Rama, menjaga kebersihan kelas, tidak boleh ribut saat pelajaran dimulai, menghormati peraturan sekolah, menghormati guru, sama. Jadi anak-anak diambil kesimpulan dari beberapa peraturan-peraturan yang anak-anak usulkan. Semuanya terangkum ada 7. Tidak boleh ribut, tidak boleh main ketika jam pelajaran, tidak boleh terlambat, berbicara sopan, tidak boleh nakal, jujur dan peduli, menjaga kebersihan. Itu kalau kita terapkan, nilai-nilainya apa saja? Disiplin, terus mandiri, tanggung jawab, peduli ya. Di situ berarti tidak boleh terlambat, berarti datang tepat waktu. Kalau masuk kita jam 7.15, kita usahakan sampai sini jam. Ini tadi ada beberapa peraturan yang telah dibuat serta keyakinan kelas kita yang kita buat ini tadi. Sudah jelas? Oh, sudah jelas? Sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa angkat tangan yang mau ditanyakan? Mau tanya? Oh ya, Rafa silakan. Pernah bagus, peraturannya mulai kapan kita laksanakan atau kita mulai? Mulai hari ini. Ingat mulai kapan? Mulai hari ini. Setelah kita membuat keyakinan kelas ini bersama-sama, mari mulai hari ini kita mempunyai kesadaran diri untuk menerapkan, karena peraturan ini dibuat dari anak-anak ya, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Paham? Ada lagi yang mau bertanya? Angkat tangan. Nadine. Kalau melanggar dapat sanksi atau tidak, Pak? Oh, bagus. Kalau melanggar dapat sanksi atau tidak? Kalau melanggar tentunya mendapatkan sanksi ya. Kesepakatan dari anak-anak. Kalau melanggar dapat sanksi enggak? Dapat. Ya, itu nanti menyapu kelas. Kalau pelanggar sanksinya terlalu berat, nanti bisa orang tuanya dipanggil ya. Jadi gunanya keyakinan peraturan kelas ini kita buat agar anak-anak bisa mandiri, tanggung jawab, jujur, peduli sesama ya, serta menjadikan kita lebih karakter yang pribadi yang menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, demikian tadi pembentukan
menyepakatinya dan melaksanakannya.